Mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya banyak mau ngomong banyak, mau mendorong banyak, mau didik banyak, mau ajak nyanyi juga banyak. Belum nyanyi lagu wajib kan kita, ya. Lalu salam-salaman, tapi saya lewatkan hari ini. Oke. Kita membaca dari Markus pasal 8. Markus 8 ayat yang ke-35 sampai dengan 9 ayat 1. Markus pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 38, pasal 9 ayat yang pertama, baca bertanggapan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, mohon berkat anugerah-Mu. Kami akan memakai waktu dengan sebaik-baiknya merenungkan firman-Mu. Pimpin, kuasai, sehingga setiap perkataan pengajaran sungguh di dalam kontrol Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai gereja, Engkaulah yang mempunyai umat, Engkaulah yang berotoritas untuk menentukan apa yang harus didengar. Dan biarlah urapan Tuhan ada atas hamba-Mu dan bagi kami semua. Mulialah nama-Mu. Dengarlah doa sembah sujud kami yang kami lakukan sejak awal sampai akhir ibadah, bahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat yang ke-35 kita meneruskan daripada seluruh pembahasan. Dan karena nats yang perikop ini begitu penting, maka saya perlu sampai 3 kali baru kita beralih kepada perikop yang akan datang. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ada beberapa poin atau tahap saya akan mengupas ayat ini, lalu ayat berikutnya untuk menyudahi akan perikop ini. Saudara, Yesus menyelamatkan kita bukan hanya dari dosa, tetapi Dia memberikan kepada kita suatu keselamatan yang utuh total. Dia memberikan bagi kita hidup kekal. Dan secara teologis dan biblika, hidup kekal itu bukanlah hidup yang panjang, yang selama-lamanya. Itu bukan hidup kekal. Hidup kekal itu juga bukan hanya sekedar enak, apalagi untuk melampiaskan nafsu, keinginan di dunia yang tidak kesampaian, ditransfer menjadi pikiran di sorga untuk segala nafsu yang lebih limpah dengan janji-janji angin sorga. Bukan seperti itu. Hidup kekal yang dipahami secara biblika, dan semua pengertian kita tidak boleh dari sekedar filosofi, daripada filsafat dunia maupun psikologi maupun positive thinking manusia. Kalau itu yang terjadi dalam mimbar, itu bukan reform. Kita berbicara hal yang positif, kita sangat positif karena anak Tuhan pasti positif, tapi tidak boleh humanistik dan berdasarkan itu, tapi berdasarkan positif yang dari Tuhan. Dari bagaimana paradoks Injil dan Kristus. Hidup kekal itu adalah suatu hidup dengan kualitas yang baru. Kita masuk surga adalah dengan suatu kualitas yang lain, yaitu satu manusia baru, yang suci, yang indah, yang shalom, yang sempurna. Nah, ini adalah hidup kekal. Bukan sekedar kita hidup panjang, tetapi jauh dari Tuhan. Bukan sekedar kita ada di surga menikmati, tapi kita masih penuh dikuasai oleh keinginan dan penuh kejahatan. Tidak ada. Di mana ada dosa, di situ tidak ada kebahagiaan. Siapapun juga ingin bahagia. Rumahmu, karirmu, apapun. Jauhkanlah dosa. Prinsip. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Anda harus terima, Anda harus belajar memahami itu. Di mana ada dosa,
disitulah semua yang baik dirusak. Maka dosa begitu serius diperlakukan Tuhan. Ketika manusia berdosa, tak ada ampun, harus keluar. Tuhan begitu mengasihi, dan untuk mengasihi manusia, untuk menyelamatkan, dia memberikan anaknya mati. Kita orang reform harus mengerti doktrin keselamatan ini. Doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin hidup gereja tentang eskatologi dengan benar. Dalam satu integrasi yang baik. Saudara, keselamatan itu begitu sempurna, suatu kualitas. Tapi bukan hanya untuk masa yang akan datang, bahkan keselamatan itu sudah terjadi di sini dan sekarang. Walaupun kita masih di dalam tubuh dosa dan dunia berdosa. Ketika nanti yang akan datang, tidak ada air mata, semua sempurna. Kita akan dipulihkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi ketika kita di dalam dunia ini masih ada dosa, tubuh berdosa, dan dunia berdosa, manusia berdosa, sehingga ada banyak masalah. Tapi bukan berarti keselamatan kita itu baru nanti. Tapi sekarang ini juga. Kata Paulus di dalam kitab Galatia bahwa kamu diselamatkan daripada zaman yang jahat ini. Daripada dunia yang jahat sekarang ini. This evil age. Artinya saudara bahwa kita bukan hanya diampuni, nanti janji masuk surga. Tapi Tuhan tidak berdaya menolong kita. Tuhan menebus kita dan memberi kita kemenangan. Saudara, ada orang yang di dalam hidup ini telah mendapatkan Kristus dan kuasa kemenangannya. Walaupun hidup masih dalam dunia ada banyak masalah. Ada dosa orang lain, dosa dalam dirinya. Dan juga penderitaan, kegagalan, kematian, dan jahat dan kejahatan dan sebagainya. Tetapi di dalam Kristus mereka menjadi pemenang. We are more than conqueror. Amin. This is our faith. You harus tangkap. Saya khawatir terlalu banyak yang Anda dengar. Sampai Anda tidak dengar kalimat tadi. Untuk apa? You dengar banyak, tapi hidupmu gagal. Rekam, catat di benak Anda. Supaya Anda tidak menjadi orang-orang yang hidupnya gagal. Ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak selamat. Dia hanya menganggap bahwa dia punya jaminan untuk di surga, diterima Tuhan. Tapi hidupnya penuh dosa, menjadi alat kejahatan. Dipermainkan setan, kacau balau hidupnya, berantakan, berkekalahan, hancur, gagal, penuh kepedihan. Ini bukan keselamatan. Di mana Kristus yang memberi engkau keselamatan itu. This is not salvation. Serahkan hidupmu, biarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan. Saya mau nangis kalau tidak mengerti itu. Tuhan di surga sayang, dia mati bagi kita. Dan dia berkemenangan, dia ingin kau menang. Tapi begitu banyak orang tidak mengerti sehingga hidup dalam kekalahan. Pendeta-pendeta yang begitu banyak muncul dengan sekolah yang tidak sungguh-sungguh. Mereka itu satu problem. Kenapa sekolah paling lama itu adalah di dalam medis? Dulu yang lebih lama adalah teologi. Cepat medis, tapi banyak yang mati. Maka medis jadi sekarang paling ketat. Tahu nggak? You bisa baca di mana? Di buku yang sangat bagus, tapi tidak laku, terbitan Momentum. Saya sedih, banyak buku bagus, tidak laku. Buku yang dapat medali emas penghargaan, Book of the Year. Tapi jemaat maunya mungkin Purpose Different Life doang. Saya bersyukur nggak menerbitkan itu. Kalau terbitkan cuan, hao cuan. Belum terbit uang sudah ditaruh. Orang minta-minta. Kalau ada seni, bisnis model gini, wah enak. Ya, seorang ngantri kasih duit dulu, minta. Ya, pasti diskonnya nggak bisa banyak-banyak, untungnya lebih banyak. Tetapi kita terbitkan buku-buku yang kadang itu tidak laku, tetapi sangat penting. Berbahagialah orang yang bisa melihat, membaca. Saya tuh rindu semua hamba Tuhan dan semua yang melayani harus baca buku itu. Kalau tidak, you nggak ngerti zaman di mana you melayani. Ya. Saudara, pendeta-pendeta yang tidak mengerti sehingga menyebabkan jemaat hanya dinina-bobokkan dan tidak mempunyai pengertian yang baik. Bagaimana mereka punya hidup keselamatan, hidup yang benar dengan iman dan doktrin yang benar. Bagaimana bisa mengerti paradoks Kristus, paradoks hidup Kristen.
Banyak orang tidak mengerti cara jalan pelayanan Yesus. Orang menolak bagaimana Nabi yang disalibkan, yang menderita. Padahal inti isi hati Tuhan yang diberitakan, dinubuat dalam seluruh Alkitab. Inilah rahasia. Kalau kita tidak mengerti anak Tuhan, lalu ikut yang tidak mengerti, kita kehilangan Injil. Kita persis sama orang lain. Ada Injil yang lain. Injil yang dibuat menjadi kitab yang lain. Tapi bukan Injil yang kuasa yang menyelamatkan. Ini mematikan. Ini nama dengan obat palsu. Ada Pianchewang yang harganya 800.000, 1 juta atau 2 juta, itu palsu. Orang makan dengan mahal untuk obat. Tahu saudara Pianchewang? Obat dewa itu yang kau operasi, kayaknya mukanya kurang jelas ini. Ya, tahu ya Pianchewang ya? Ya. Itu ditemukan di negara, tidak tahu waktu itu Taiwan atau di Singapura, mungkin bukan Singapura. Orang bayar mahal, tetapi tidak. Ada obat-obat yang ternyata seperti imunisasi. Begitu mahal ratusan, ada imunisasi harganya 1 juta. Tetapi isinya entah apa. Lalu orang ditipu, ternyata dia belum diimunkan. Kasihan sekali. Saudara, inilah apa yang tidak boleh terjadi. Tuhan memberikan kepada kita suatu keselamatan, kelimpahan, bahkan di dalam kondisi susah. Di dalam susah ada kekuatan limpah. Di dalam akan hidup yang penuh kesulitan ada sukacita melimpah. Di tengah banyak problem ada kemenangan. Ini bahasa Alkitab, saudara. Ini bahasa Alkitab. Ini artinya kita bahagia dan diberkati dan fulfill life bukan karena everything is well. Bukan berarti semuanya lancar. Ini bukan demikian. Di dunia kamu akan menghadapi banyak tantangan, penderitaan, kesulitan. Kalau hidupmu lancar, kamu bersyukur sekaligus gentar. Jangan sampai kamu dalam kelancaran yang menghanyutkan. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus dengan luar biasa. Siapa yang bisa melawan Paulus dalam hal ini? Orang yang begitu dalam, luar biasa. Dia mengatakan 2 Korintus pasal yang keempat. Kami punya dalam bejana tanah liat harta ini. Supaya nyata kekuatan itu dari Allah yang berlimpah-limpah. Bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal tapi tidak putus asa. Dianiaya tapi tidak ditinggal sendiri. Dihempas tapi tidak binasa. Selalu membawa kematian Yesus. Tetapi kehidupan Yesus nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup terus di dalam serahkan dalam maut karena Yesus. Tetapi supaya dengan demikian hidup Yesus makin nyata dalam tubuh kami yang fana. Adakah orang yang lebih hebat dari ini? Saya nggak kagum sama Alexander Agung. Aku nggak kagum sama Napoleon. Aku kagum sama Rasul Tuhan seperti itu. Sama orang-orang agung. Dunia mengagungkan siapa yang agung dikasih nilai bintang. Orang hebat. Sorry, itu siapa yang nilai. Penilaian Kristen berbeda. Paulus ini jauh lebih agung. Orang-orang yang rohani itu lebih agung. Ini yang dikatakan oleh Søren Kierkegaard. Apa beda orang hebat dunia dengan seorang nabi? Apa unsur yang tidak ada pada mereka? Kegagalan Alexander Agung, kegagalan daripada Napoleon, kegagalan daripada Soekarno, kegagalan orang-orang jenius hebat. Tetapi kita harus tahu rahasia-rahasia keagungan ini. Dan Anda tidak boleh tak paham. Saya mempersembahkan hidupku. Berapa tahun lagi saya akan hidup? You dengarkan, you akan dapat apa? Kiranya you bukan hanya dengar belajar dari saya. Belajar dari yang baik-baik. Belajar yang berbobot. Belajar yang membentuk hidupmu. Jangan hidupmu itu jadi sampah. Paulus menyatakan secara paradoksikal bahwa aku lebih suka berada dalam kelemahan supaya nyata kuasa Allah dalam hidupku. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Beberapa waktu ini dunia Kristen dikagetkan dengan satu viral. Ada seorang penulis yang menuliskan satu buku, I Kiss Dating Goodbye. Joshua Harris.
yang bukunya dijual 1,2 juta eksemplar, yang diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dan dia menyatakan bahwa pernikahannya berakhir, 3 anak, dan dia secara apa yang namanya Kristen kayak gini, dia sudah bukan Kristen lagi. Saya nggak mau menghakimi, saya tidak mau bicara lebih lanjut. Saya tidak tahu perjalanan hidupnya seperti apa ke depan, orang bisa berbalik, orang bisa kembali, orang masih bergumul dan sebagainya. Dia tulis buku itu umur 21 tahun. Saya sangat takut sama mereka yang terlalu muda terkenal. Tidak cukup bobot, tapi balonnya itu gede. Dan dia harus say sorry untuk apa yang dia keliru tuliskan. Jangan senang dengan apa yang dunia kagumi. Kata firman Tuhan itu kebencian Tuhan. Itu kebencian Tuhan. Dan untuk apa? Yang kau satu saat dia harus mengkoreksi, minta maaf, bahkan menggoncangkan, ya. Dan umur 21 tahun. Saudara, saya mau cari siapa yang umur 21 tahun di sini. Ya. Daniel umur berapa? Hah? Dia 21 tahun. Jennifer umur berapa? Hah? Oh, 19. 2 tahun lagi boleh tulis buku. Tapi nggak usah lah ya. Umur 21 tahun. Termasuk sangat muda. Sebagian orang masih main game. Masih main game. Dia tulis buku yang bisa laris. Lalu dia bisa ketemu sama Batman. Ben Affleck. Wawancara. Jadi orang terkenal. Keren, luar biasa. Saudara, kita mendapati bahwa kekuatan-kekuatan rohani yang bisa bertahan langgeng, dibangun, dibentuk luar biasa. Tuhan membentuk orang dengan cara-cara yang tidak pernah instan. Pak Tong mengajar kita banyak hal, prinsip yang sangat penting. Ketika Tuhan di langit, ini peribahasa Tionghoa, mau memakai seorang pahlawan menjadi berkat bagi umat manusia, maka orang itu akan mengalami penggojlokan luar biasa. Entah mati papa, mati ini, mati apa, masuk jurang, kena racun, tidak mati-mati. Setelah dikuatkan, baru orang itu mengerti hidup manusia, perjuangan, baru jadi berkat. Jangan mau ya, kalau kita kecepatan diorbitkan dengan cara karbitan. Itu pasti bukan cara Tuhan. Ya. Tapi biar kita dibentuk dengan baik-baik. Kita perlu mengerti konsep paradoks. Konsep paradoks berarti itu suatu kebenaran yang melampaui daripada suatu nalar umum. Ada 2 hal yang sebenarnya bertentangan tapi merupakan suatu gabungan yang akan menjadikan pengertian yang lebih mendalam. Kalau tidak, kita susah mengerti apa yang lebih dalam. Siapa yang tidak mengerti konsep paradoks tidak bisa mengerti Injil, tidak bisa mengerti Alkitab, tidak bisa mengerti Kristus, tidak bisa mengerti apa itu kehidupan Kristen, tidak bisa mengerti cara pikir Tuhan. Nah, kalau kita hanya orang Kristen yang dangkal, kita akan ikut Tuhan, kita lebih suka menjadi Christless Christianity. Kaya, enak. Saya kunjungin Cisian, pas di dalam grup lalu dengan Pak Andi Halim. Ya. Lalu ada satu orang ibu yang trauma, fobia pesawat, umur menjelang 90, dengan cinta kasih datang untuk mengunjungi. Lalu nangis. Ya. Kami yang lain semua lah orang-orang yang kuat beriman. Dan saya dalam penghiburan pun tidak perlu ngomong pakai melo-melo, lagu-lagu yang melo-melo. Apa yang tidak ada pakai lagu-lagu gitu. Saya nyanyi iman yang beri menang. Wah kayak melagi ini kok di rumah sakit. Orang lagi kondisi terbaring, kurus begitu. Karena saya yakin dia orang reform, seorang dosen, seorang senior. Imannya kuat, siap mati. Ya. Tidak mau memakai morfin, dia mau tetap bisa melayani Tuhan supaya jangan nanti dia makin kendor, dia bisa berbicara apa yang menguatkan orang lain.
Tapi begitu ngomong, ibu itu terus nyela. Ya, ketika mau doa kita nyanyi, Allah kuasa melakukan supaya doa bisa sembuh ya, dan sebagainya. Ya, saya lihat cara berpikir yang berbeda. Kalau kita orang yang tak mengerti akan Injil Tuhan dan cara kerja Tuhan, kita maunya cuma sembuh, kaya, enak, lancar. Tuhan bisa kasih itu semua. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan diberikan padamu. Berapa banyak orang Kristen kita semua diberkati melimpah. Kita hitung berkat Tuhan satu persatu. Niscaya kita akan kagum oleh kasih-Nya. Amin saudara. Tetapi kalau mata kita hanya kepada dunia dan keuntungan, kita salah. Kita tidak mengerti. Saudara, sesuatu yang sangat paradoks. Orang yang hidupnya nyaman, lancar, enak, baik, kadang justru membunuh karakter iman. Dan itu lebih bahaya. Hati-hati ya yang anak-anaknya, orang-orang tua yang anaknya baik-baik semua. Dan bahkan sampai memanjakan anak, you membunuh anakmu. Kita bersyukur tak Pak Tong. Banyak anak-anak remaja yang ikut NRITC. Begitu pulang, banyak robah. Karena mereka dengerin Pak Tong. Kecil-kecil sudah manja, ini apa, itu apa. Ke sekolah mesti naik helikopter, udah bosen naik mobil. Kita kan belum sampai level itu ya. Gak ada helikopter, bisa gak sekolah kita. Ya. Ada yang saking luar biasa, kalau mandi bathtub, begitu dengerin Pak Tong, lain. Ada bathtub tak dipakai. Kenapa? Dengerin Pak Tong. Tapi orang-orang itu kita cenderung kalau bisa memanjakan anak. Kita bukan menyayangi, kita sayangin melankoli, melo-melo kita, perasaan kita. Tapi kita membuat mereka tidak bisa dibentuk dengan baik. Kita mesti mengerti paradoks-paradoks. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya dan seterusnya. Karena artinya inilah memberikan dasar prinsip kenapa sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus itu baik. Kita sudah belajar itu. Saudara, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Ini dalam sekali. Setiap orang Kristen yang bertumbuh dalam firman dan mengerti isi hati Tuhan, pasti pinter. Orang bodoh tidak bisa mengerti akan doktrin Kristen dan tidak bisa jadi orang Kristen yang baik. Orang yang tidak beriman akan berpikir dangkal. Orang yang dangkal tidak akan bisa melakukan apa yang benar dan mulia. Tapi akan banyak kekeliruan. Dan di dalam kekeliruan hidupnya akan hancur dan menderita. Banyak orang Kristen kayak gitu. Karena dia tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Tapi kalau Anda sudah dapat pengajaran yang baik, termasuk dari Pak Tong yang begitu kaya, ya pulang ke rumah, ya harus dengarkan yang dia ngomong. Sering kali ya dengar Pak Tong punya khotbah, bikin susah. Tak bisa tidur aku. Itu bagus. Itu bagus. Ya masih menggumulkan. Karena Pak Tong bukan seperti pendeta yang sampai detil-detil ya. Yuk lakukan ya, enggak usah mikir ya, anak bodoh ya, anak kecil ya. Dia sering khotbahnya tinggi, you masih pulang mikir, gumulkan. Ya, baru doktrin itu memberi guna. Saya akan memberikan beberapa contoh. Saudara, ada orang yang merasa atau berpikir bahwa mengikuti Tuhan itu kalau dengan penuh komitmen itu rugi. Masih muda sudah ikut Tuhan. Kapan gua bisa hidup enak? Gua nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bebas lagi. Ya. Maka sebagian orang berpikir, aku nggak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau ke gereja dulu, tetapi pegang dunia, pegang Tuhan. Ke gereja, tetapi ya jangan terlalu committed lah. Kalau punya anak terus pelayanan-pelayanan, dia pikir kamu maunya apa sih? Sekalian deh bawa bantal ke gereja, nggak usah pulang. Bahkan sampai dimarahin. Kalau anak menjadi pendeta, wah datang kepada rektor. Ini kejadian. Aku dukung sekian lama. You jangan sekali-kali terima anak saja hamba Tuhan di sekolah seminari kamu. Kalau you terima, putus, gua nggak akan dukung. Kalau you tolak dia, gua akan kasih lebih banyak. Orang ini sangat mencintai pekerjaan Tuhan sampai mendukung. Tapi untuk anaknya masuk sekolah teologi di hamba Tuhan, tidak. Karena ada otaknya yang tidak beres. Dia belum mengerti bagaimana melayani Tuhan dan nilai-nilainya. Saudara, ada orang begitu pinter mau Tuhan, mau dunia, lalu mau enak. Kenapa? Sebenarnya dia nggak mempercayai Tuhan itu baik. Dia masih mau menikmati dunia. Oke, aku akan hidup nyaman dulu. Tak usah sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah tua, aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sekarang saya cari uang dulu, dikasih persembahan pada Tuhan. Berapa persen? Anda hitung sendiri. Tapi saudara, setelah hidup berjalan, dia mendapati anak-anak kacau.
hidupnya berantakan. Ada yang keluarganya kacau dan sebagainya. Dan dia mungkin mulai memperhatikan ada orang yang setia ikut Tuhan, melayani Tuhan. Ternyata juga ada yang diberkati, kayanya bisa lebih kaya dari dia. Hidupnya lebih bermakna, keluarganya lebih baik, keluarga berantakan. Dia ada uang, kadang uangnya dia juga bangkrut. Sebenarnya gua telah memilih jalan yang benar atau yang saya bodoh. Saudara, Anda tahu satu novel atau film. Ini adalah film yang dianggap film terbaik yang pernah dibikin. Godfather. Siapa yang tahu The Godfather? Itu layak dikoleksi walaupun sudah kuno. Ya. Satu film yang luar biasa. Dikisahkan tentang kepala mafia. Ya. Lalu anaknya bernama Michael Al Pacino. Lalu masa mudanya mereka itu dengan segala hal menjadi kaya raya. Setelah tua, dia mau tinggalkan bisnis kotor. Lalu mulai bersosial, masuk ke parlemen, mau jadi anggota DPR, ini dan sebagainya. Mau bersih-bersih bisnisnya. Tetapi film itu juga menyatakan satu ironis luar biasa. Bagaimana keluarga itu hancur. Kakak adik saling mengkhianati. Dan si Michael yang harus suruh anak buahnya, kakaknya ketika lagi dayung sampan, itu dicekik dan dimatikan. Lalu adiknya yang perempuan itu juga gimana, marah sama dia karena suaminya daripada adik perempuannya mungkin juga mati karena si Michael. Keluarga berantakan, anak berantakan, dan dia harus cerai dengan istrinya yang dia tidak ingin hidup seperti demikian. Karena hidup seperti teror, karena pernah ditembak, untung tidak mati. Lalu kemudian saudara, di masa tuanya dia hidup sepi sendiri, sebatang kara. Punya uang tidak bisa diukur. Di atas langit ada langit. Siapa yang kaya suatu hari ada yang lebih kaya. Lalu kekayaan itu apa? Nelongso lalu mati di tamannya, sepi. Apa arti semuanya itu? Saudara, apa yang kau mau capai dengan meninggalkan Tuhan? Aku ingin supaya hidupku jangan diganggu Tuhan. Aku ingin mencapai apa yang dunia bisa berikan. Nanti baru tak berikan sisanya pada Tuhan. Kata Tuhan, gua gak perlu. Kalau ia bisa dapat, itu semua dari saya. Saudara, orang-orang yang hidup menolak rencana Tuhan dan menjalankan hidup mereka sesuka mereka. Mereka pikir mereka lebih pintar, tapi mereka itu paling goblok. Saudara, ketika David Livingstone meninggal, Anda sudah tahu cerita ini. Saya sering mengucapkannya. Hatinya diminta dikuburkan di Afrika. Badannya ditaruh di Inggris. Waktu dimakamkan, dalam perjalanan untuk dimakamkan, ada bapak yang menangis. Begitu mulia orang itu melayani luar biasa, rasul bagi Afrika. Tetapi waktu itu ada bapak menangis. Kenapa bapak menangis? Bapak saudaranya tahu kenapa menangis? Kok ini kan sudah mulia sekali matinya hamba Tuhan ini. Saya bukan menangis untuk dia. Saya temannya waktu sekolah dulu. Mungkin sekolah di Logos kali ya, ada KKR. Ya. Lagi KKR, ada panggilan, kami sama-sama maju. Dia setia, saya tidak mau. Saya masih mau menikmati hidup. Saya mau berjuang. Saya mau untuk boleh mencari apa yang bagi keberhasilan. Tetapi ternyata saya salah. Dia mendapat mulia, hidupku hanya bergumul luar biasa. Saudara, Anda pernah dengar ya kisah tentang bagaimana seorang anak, lalu papanya, suami istri pergi ke pedalaman, waktu istrinya mati, ya. Lalu kemudian, saya ngomong ini di dalam Natal, tanggal 25, beberapa tahun yang lalu. Lalu bagaimana ketika itunya mati, istri mati, dia menjadi kacau, dia membenci Tuhan, dia mabuk-mabukan, padahal Tuhan memakai dia untuk satu pelayanan. Ternyata dia salah. Siapa yang salah mengerti tentang cara Tuhan, kebaikan Tuhan, lalu mau mencari akan kepuasan, pencapaian diri sendiri, akhirnya mereka itu menjadi tidak benar, menjadi rusak. Saudara, rahasianya adalah pengertian rohani, relasi dengan Tuhan dan iman. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti kekayaan pemerintahan anugerahnya,
Kita tidak punya relasi yang indah dengan Tuhan. Lalu relasi kita hanyalah transaksi, untung rugi. Seringkali kita merasa Tuhan merugikan kita. Tidak, Tuhan tidak pernah merugikan. Kita percaya, kita mengerti. Tuhan tidak pernah merugikan. Sekalipun dia membunuh saya, aku akan tetap beriman pada dia. Itu bahasa orang yang luar biasa. Tidak ada kalimat yang lebih luar biasa daripada kata-kata Ayub. Sekalipun dia mau menyembelih saya, aku akan tetap berharap pada dia. Di situ ada pengertian rohani, ada relasi, ada iman. Rusakkah hidup Ayub? Mulia, limpah kaya. Justru ketika dalam masa-masa susah, hati-hati. Itulah waktu di mana lampu sorot, sorga neraka disorot pada kamu. Itulah moment of truth. Kalau gagal kayak Nyonya Ayub sepanjang sejarah, jelek lu. Sekali you setia, sepanjang sejarah dalam dunia sampai kekekalan, tidak akan pernah dihapus. Hati-hati, inilah susahnya jadi manusia. Dengerin baik-baik. Susah jadi manusia bukanlah senang, susah, lancar, dan enak. You hidup salah, kekekalan. Yang mau ngomong nih 5 kali supaya you tertancap. It is very serious. Apa yang paling susah jadi manusia bukan cuancia. Mencari sepiring nasi, sekarung intan. Bukan. Tetapi bagaimana hidup dengan makna yang sungguh-sungguh. Ada momen-momen of truth yang kalau you keliru, luar biasa. Ada orang yang bercerai, membela-bela diri. Saya gak suka ngomong. Hati-hati. Be careful how you live. Hati-hati gunakan tangan, kaki, hidup. Karena itu adalah momen kekekalan. Kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Saudara, orang yang setia ikut Tuhan, hidupnya akan berkemenangan. Seperti kata Yohanes, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Uang yang kita miliki, nama besar yang kita punya capai, semua tidak ada artinya. Tapi yang melakukan kehendak Tuhan akan selama-lamanya. Kalau Petrus tidak pernah meninggalkan dia punya usaha, dia akan jadi tauke bos juragan perikanan. Dia akan kaya, dia akan punya rumah, dia akan mungkin minum arak, dia akan mungkin bersosialize. But so what? Apa arti semuanya itu? Konglomerat punya semua, mereka punya pesawat pribadi, mereka punya helikopter, mereka punya perusahaan, mereka punya rumah di mana-mana. Di Bali ada rumah. Bagi mereka tinggal di hotel itu kelasnya kecil. Rumah mereka, kamar mereka itu keren. Satu kamar mandi itu ratusan juta. Kamar mandi sudah. Satu yang namanya Toto itu ada yang mahal setengah mati. Mungkin bukan Toto, mungkin dari Italia, mungkin apa. Ya. Semua keramiknya, semua apanya begitu mahal sekali. So what? What? Itu apa? Apa artinya? Setelah biasa kita akan bosan. Uang yang banyak akhirnya kita bosan. Seperti dikatakan oleh Agustinus, hati manusia kosong. Sampai kita menemukan kepuasan dalam Tuhan. Saudara, apa akibatnya jika Musa tetap jadi pangeran Mesir? Apa yang dia serahkan ke pangerannya, penderitaannya itu yang dia terima? Word enggak? Word. Tidak ada manusia lebih agung daripada Musa di sepanjang sejarah. Dan tidak bisa untuk dilampaui. Kalau Yohanes, Petrus tetap mempertahankan hidup nyaman, jadinya apa? Kalau Pak Tong tidak jadi hamba Tuhan, seberapa dia rugi? Saya terkesan dengan ucapan daripada si Mossad Hasan Yusuf ini. Dalam satu wawancara yang saya kirim di tim inti P2KGA itu, sebagian mungkin belum nonton. Dia ngomong ketika diwawancara, dia mengatakan, seringkali orang Kristen hanya berkata, berapa yang saya korban? Kenapa tidak bertanya, berapa banyak saya untung dari Yesus? You terus mencela-cela gereja, you tidak melihat keuntungan. You terus maki-maki orang tua, you tidak tahu cinta kasih. You terus mengeluh atas Tuhan, tetapi you tidak tahu berapa banyak Tuhan memberi. Otakmu menentukan nerakamu atau surgamu. Orang yang positif adalah orang yang beriman. Orang yang terus mengeluh seperti orang Israel,
itu akan dikutuk sama Tuhan. Paling tidak hidupmu akan dimiskinkan. Berapa banyak yang kita terima dari Tuhan. Lihatlah orang yang menderita mati pun tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Karena mereka tahu seberapa Tuhan sayang. Seberapa banyak yang Tuhan berikan. Saya begitu terharu ketika si Baik Nuril itu yang kena vonis 5 tahun, 6 tahun penjara dan 500 juta. Itu dibebaskan dengan amnesti presiden di depan DPR. Lalu dia nangis dengan sukacita, terbata-bata. Terima kasih presiden, terima kasih ini Rike Pitaloka, siapa namanya, Mbak Rike yang di DPR PDIP. Bapak ini nih 6 tahun penjara dan 500 juta. Itu membuat dia stres ketika dibebaskan. Dia begitu gembira. Gimana ya kira-kira kegembiraan orang yang dilepaskan dari hukuman Tuhan di dalam neraka. Dalam kekekalan itu. Berapa banyak kita diampuni. Dan presiden setelah itu tidak ngasih apa-apa lagi mungkin. Paling kasih cindera mata atau mungkin salam, senyum aja foto. Tapi berapa banyak Tuhan Yesus kasih kita. Berapa banyak kita masih berjingkrak-jingkrak, kata Tuhan, kata Rasul Paulus. Sekalipun kita dianiaya tapi kita penuh sukacita. Kadang saya nggak melihat itu di dalam hidup orang Kristen. What is faith? Apa itu iman? Apa itu doktrin? Sekarang kita itu punya mata itu kurang bisa lihat. Kita perlu dibukakan. Sampai kita dapat melihat satu paradoks. Karena aku dan karena Injil itu rahasia. Apa motivasi tertinggi dalam hidup kita? Kalau kita mengasihi dunia, you nggak akan bisa lihat apa-apa. Matamu cuma ke situ. Kalau you punya nilai-nilai yang baik, matamu dibukakan. Kamu akan melihat kemuliaan, keindahan Kristus. You akan mengerjakan hal-hal yang dunia akan kaget kok bisa lakukan demikian. Saudara, motivasi tertinggi dalam hidup kita itu apa? Sudahkah engkau menemukan Yesus, harta yang melambai apapun juga? Kalau tidak, anakmu mati, you akan gantung diri, you akan maki-maki Tuhan. Kalau tubuhmu luka, you akan maki-maki Tuhan lalu matilah. Kalau kamu punya harta habis, kamu akan maki-maki Tuhan. Apa nilai tertinggi dalam hidupmu? Saya berpikir, kenapa ada orang setelah sekian luar biasa bisa goncang? Bisakah kita membangun satu dasar iman yang kokoh yang setelah itu gak usah lagi untuk dipertanyakan, untuk kita lanjutkan kepada perjuangan berikutnya? Haruskah kita harus kembali ke dasar, ternyata dasar kita tidak pernah beres, sehingga ketika diuji, digoncang, kita bisa meninggalkan Tuhan? Perlukah itu? Tapi saya juga mau rendah hati. Saya gak berani untuk memaki orang yang bercerai, orang yang meninggalkan Tuhan. Dengan takut dan gentar, Tuhan kasihani. Jangan satu hari saya jatuh ke lubang yang sama. Paulus punya jaminan pemeliharaan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Tetapi aku hidup dalam takut dan gentar. Orang reform itu punya kekayaan paradoksikal. Kalau you tidak punya paradoksikal, you akan jadi pendelum antara sesuatu yang sorgawi dan ketetapan ilahi dengan proses manusia dan tanggung jawab manusia. Kamu akan celaka dan dangkal. Dan pengertianmu yang salah akan mengunci dan menghakimi yang lebih benar. Hati-hati dengan satu paradoks seperti demikian. Tapi jika engkau sudah memiliki satu relasi yang benar dan motivasi yang benar, pondasi yang benar, dan apa yang kita bahas bukan yang kita bahas. Tapi firman Tuhan ayat sebelumnya itu begitu penting, nas-nas kita itu. Siapa yang tidak menyangkal diri memikul salib dan mengikut aku, tidak bisa jadi muridku. Keegoan kita itulah yang membuat kita kembali berkhianat. Kalau ada orang benar-benar sudah bisa selesai dengan dirinya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam diriku. Tuhan mau jadikan aku perkedel pun terserah. Itu kalimatnya Solomon yo. Karena orang lain gua nggak pernah tahu ada istilah perkedel. Ya, Tuhan mau jadikan saya perkedel, mau diapain? Terima. Sekalipun dia menyembelih aku akan tetap berharap pada dia. Adakah pernah Tuhan mencelakai aku?
Adakah pernah Tuhan tidak baik sama aku? Kalau dia memberikan anaknya, adakah sesuatu yang dia tidak akan berikan pada kita? Perlukah kita digoncang, lalu kita ternyata lewat, tak bisa untuk bersaksi bagi Tuhan? Tidak ada yang bisa mengganggu gugat kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Inilah paradoks-paradoks. Bonhoeffer mengatakan, when Christ calls a man, he bids him come and die. Wah, dia mengerti apa artinya jadi murid. Ketika Yesus memanggil orang, Jayadi, aku panggil kau jadi anakku, ikut aku. Aku datang, berarti siap mati. Bagi orang-orang awal-awal, siap mati. Bagi Mossad, ya Hasan Yusuf, itu siap mati. Anytime dia akan mati. Kau nggak ada perlindungan Tuhan dan orang-orang yang menjaga dia akan mati. Christian Prince akan cepat mati. Kalau bukan Tuhan yang pelihara. Patong akan dicecar, akan diincar. Kalau bukan Tuhan yang pelihara dia. Sangat berani dia. Sangat bahaya. Gerakan, penginjilan, ketat. Tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Siapa yang dipanggil Tuhan? Kalau tidak siap mati, susah. Satu istilah saya, you dengerin. Siapa yang tidak siap mati, you belum hidup. Tak sungguh-sungguh hidup. Saudara, apakah Yesus memanggil kita demikian? Dia itu tidak kejam. Kirim kita domba di tengah serigala. Wah, luar biasa. Saudara, kalau Anda pengecut, jangan jadi Kristen. You cuma jadi Kristen-Kristenan. Yesus tak ngaku kamu. Kristen itu bagi orang pemberani. Saya begitu membaca riwayat Mossad Hasan Yusuf, saya tuh terpukul. Ya, saya kagum. Tapi ini sebenarnya bukan maunya orang. Siapa yang dibentuk Tuhan itu seringkali Tuhan jorokin. Seperti pernah orang mengatakan, ada nenek yang jatuh ke sungai. Lalu dia terjun, tolong dia. Wih, hebat, kok berani. Ya, tadi siapa yang dorong saya? Jadi bukan karena kita itu berani. Seringkali pahlawan itu muncul karena apa? Tuhan yang jorok. Sorok, dorong kita. Kita itu kayaknya dimasukin. Suruh kita. Saya merasa kalau saya harus menghadapi resiko orang-orang yang melawan. Lalu ada orang Islam yang bertobat. Lalu saya layani. Saya siap enggak? Saya langsung pikir anak istriku. Saya langsung pikir mengenai gereja. Saya langsung mikir gimana orang rame-rame untuk ngumpul. Siap enggak saya mati? Saya bukan orang pemberani. Saya juga penakut. Tapi orang berani bukan karena dia berani. Karena dia itu setia sama Tuhan. Kejamkah Yesus? Tidak. Dua hal. Satu, orang yang mati karena Kristus tidak sungguh-sungguh mati. Karena pertama, dia mati terhadap diri, terhadap ego, terhadap dosa. Ini yang membuat orang itu sungguh-sungguh hidup. Banyak orang tidak pernah hidup karena tidak pernah mati. Tidak pernah mati bersama Yesus. Tidak punya hidup keselamatan, kebangkitan. Hidupmu terus hidup lama. You gagal. Banyak orang hidup itu gagal. Saya mikirkan orang sudah mati. Hidupnya sudah lewat. Apa artinya hidup? Apa artinya mati? Kaitan mati, kaitan hidup. Hidup memikirkan mati. Bagaimana kita menuju kekekalan. Hiduplah baik-baik. Kalau kita terus di dalam dosa, penuh nafsu, kita bukannya orang yang benar-benar hidup. Kita adalah orang yang seperti dikatakan oleh Efesus pasal yang kedua. Kamu mati di dalam dosa. Kamu melakukan menjadi alat kejahatan. Melakukan pekerjaan si setan. Dan kamu tidak hidup. Kamu mati. Tapi kita senang aja karena kita ditipu, kita takut. Kita ditipu sama setan, ditakut-takuti sama setan. Orang yang tidak beriman, orang penakut, sorry ya, juga gak akan bisa jadi orang Kristen yang baik. Wahyu, kitab Wahyu mengatakan bahwa orang penakut tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa orang yang mati itu karena Kristus tidak sungguh-sungguh mati? Karena ketika dia mati demi Kristus, mereka itu hidup yang kekal. Toh semua orang akan mati. Cuman cepat atau lambat.
Tapi pertanyaanlah, mati bagaimana? Mati karena apa? Untuk apa? Ada orang hidup panjang hanya untuk berdosa dan berkarat. Ada orang mati mulia. Ada orang yang mati dengan nilai-nilai tertentu. Dan itu bukanlah suatu tragedi, tapi kemuliaan. Bahkan orang-orang yang bisa mati bagi nama Tuhan, bagi sesuatu yang good cause, satu alasan yang mulia, itu jauh luar biasa. Pak Tong sejak muda ingin mati seperti Stefanus. Dia siap mati. Tapi Tuhan tak kasih dia mati, kasih dia hidup. Kadang orang mati lebih muda daripada hidup. Stefanus mati dan kematiannya terus berbicara. Habel mati dan darahnya terus berbicara. Saudara, ketika para pengkhotbah, para orang Kristen yang mengalami dibunuh karena iman dengan setia mengabarkan Injil, kematian mereka adalah bukan tragedi, tetapi satu saksi Tuhan yang bersuara. Kematian martir paling ditakuti oleh para diktator. Kematian mahasiswa-mahasiswa seringkali berarti runtuhnya rezim. Kematian daripada orang-orang kudus sering berarti hancurnya pekerjaan setan dan berkembangnya pekerjaan Tuhan. Kematian orang yang karena Kristus dan karena Injil itu sangat berkuasa. Saudara, saya tidak bisa menghabiskan ayat berikutnya dan saya akan berhenti sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu telah selesaikan tugas dan sekarang adalah kembali pada Engkau. Untuk firman-Mu bekerja dalam diri kami. Tuhan, kiranya kami memiliki iman, memiliki pengertian, memiliki relasi yang benar. Sehingga kami boleh mengikuti Engkau, mengerti isi hati Tuhan, jalan Tuhan, bukan dengan pikiran kami, tetapi rancangan-Mu yang mulia. Kami punya ajaran firman, kami punya Tuhan Yesus yang telah menapaki jalan salib. Kami juga mempunyai teladan Rasul Paulus dan para orang kudus. Bagaimana dalam secara paradoks, ada hidup berkemenangan di tengah dunia berdosa dan melayani Tuhan, menghadapi kejahatan, menghadapi perlawanan, menghadapi akan penderitaan, dan kami boleh mengalami juga kemenangan bersama dengan Kristus. Biarlah kami boleh layak ada di dalam barisan, di belakang Tuhan Yesus dan orang-orang kudus-Mu, di dalam barisan orang-orang yang lebih daripada pemenang karena iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua telah berdoa. Amin.